السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-hadirin jamaah a'azzakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan sampai kesempatan kali ini, salawat salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyara al-hadirin ayyuhal ikhwah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di malam hari ini, kita akan membahas tentang at-tanjim, yaitu ilmu perbintangan. Kita menyebutnya dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa ilmu an-nujum atau ilmu perbintangan atau at-tanjim ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan ilmu at-ta'thir. Ilmu ta'thir. Yang dimaksud dengan ilmu ta'thir di sini adalah bahwa bintang-bintang ini menjadi sebab perubahan-perubahan kejadian-kejadian yang ada di bumi, atau dialah yang menjadikan kejadian yang ada di bumi. Dan ilmu ta'thir ini, kalau tadi maksudnya bintang-bintang itu mempengaruhi apa yang ada di bumi. Kalau dia hanya diyakini sebagai sebab, maka syirik kecil. Kalau diyakini bahwa bintang-bintang itulah yang menentukan perubahan-perubahan yang ada di bumi, maka ini asyirkul akbar, syirik besar. Ilmu ta'thir ini diistilahkan di zaman sekarang astrologi, ya, ramalan-ramalan bintang. Itu masuk dalam bab ilmu ta'thir itu, dan itu dilarang, ya, itu dilarang. Ini yang pertama. Jadi itu namanya ilmu ta'thir. Jadi bahwa dia
menjadi sebab, atau dialah, kalau dia diyakini hanya sebagai sebab, maka itu disebut dengan syirik kecil. Tapi kalau diyakini bintang itulah yang kemudian menentukan ini rezekinya jadi begini, gitu ya, itu kalau diyakini dia yang menentukan, maka itu syirik besar. Maka tidaklah kita meyakini bahwa mereka menjadi sebab, kecuali lama kelamaan nanti kita yakini dia yang menentukan. Namanya ilmu ta'thir. Ta'thirnya memberikan pengaruh sebagai sebab, atau dia yang mempengaruhi langsung, maka itu syirik besar kalau diyakini sebagai pengaruh langsung datang dari bintang tersebut. Oh, bintang ini datangkan yang mendatangkan hujan misalnya, bintang ini menjadi sebab lapangnya rizki misalnya, dan seterusnya. Ini namanya ilmu ta'thir. Yang kedua, ini disebut dengan ilmu taisir. Ilmu taisir artinya ilmu tasyir artinya mempelajari peredaran dan perjalanan benda-benda langit. Dan ini ada dua macam. Yang pertama, yang mendatangkan kemaslahatan dalam urusan agama. Ya, seperti mempelajari itu untuk mengetahui arah kiblat. Seperti juga misalnya mempelajari peredaran-peredaran itu untuk mengetahui kapan kira-kira hilal bisa dilihat. Kalau yang seperti ini jelas ini dianjurkan orang untuk mempelajarinya, karena mendatangkan kemaslahatan dari sisi apa? Dari sisi agama. Ya, makanya orang belajar ilmu falak yang kemudian untuk bisa memprediksi, ya, bukan menentukan. Karena kalau menentukannya tetap sebagaimana yang dipandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa karena lihat, berbuka juga karena lihat, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Tapi dia memprediksikan nih kira-kira nih tentang munculnya hilal kapan, baru lalu kemudian akhirnya dilihat. Itu diperkenankan, diperbolehkan, bahkan diperintahkan, dianjurkan untuk sebagian orang mempelajarinya. Lalu kemudian yang kedua, ilmu tasyir ini istilah lainnya astronomi ya. Ya, nama lainnya astronomi. Kalau yang tadi yang perbintangan untuk ramalan astrologi, kalau yang ini astronomi. Mempelajari ini, kalau yang tadi ada maslahat dari sisi agama, dan ini kemudian ilmunya dikenal hari ini dengan ilmu falak, Pak. Ilmunya dikenal hari ini dengan ilmu falak. Nah, yang kedua, mempelajari tadi peredaran bintang, matahari, bulan, mendatangkan maslahat dunia. Kalau tadi yang mendatangkan maslahat agama, ini mendatangkan maslahat apa? Dunia. Ilmu tasyir tapi mendatangkan maslahat dunia. Dan ini ada dua macam. Mendatangkan maslahat dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah ayyustadalla biha 'alal jihad, untuk mengetahui arah timur, barat dan seterusnya. Nah, ini jelas boleh ini. Ya, ini jelas boleh. Wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan menjadi tanda-tanda untuk mengetahui arah. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka mengetahui arah. Ya, seperti orang-orang ini surat An-Nahl ke-16 ya. Ini seperti orang-orang kalau dulu di masa dahulu, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab perjalanan padang pasir, melihatnya sebelah timur itu. Nah, ini sekarang masuk ke dalam cabang ilmu nautik sekarang, Pak. Ya, masuk dalam cabang ilmu apa? Nautik. Gitu ya, pelaut. Tapi yang tugasnya di dek, Pak, bukan di mesin. Ya, kalau yang di mesin urusannya teknik gitu. Ya, makanya kalau yang di dek disebut dengan ahli nautika. Nautik. Dia tugasnya apa? Ya, ini tadi, dia perjalanannya, lalu kemudian dia hitung, dia lihat arah bintang, ini arah timur. Ya, di masa dulu masih manual lah ya. Kalau sekarang sih sudah GPS segala macam, pelaut sudah canggih. Sudah mulai pakai hitung-hitungan matematis, sin, cos dan seterusnya, itu mulai dipakai sama mereka. Tapi dahulunya enggak, lihat bintang ini nih, berarti kita arah timurnya sebelah sana, berarti arah ini, karena di tengah lautan gelap. Begitu ya. Nah, ini boleh, yang seperti ini, maslahat dunia yang seperti ini diperkenankan, diperbolehkan. Begitu juga
yang kedua, kalau tadi yang pertama kan untuk mengetahui arah, bintang-bintang ini dipelajari peredarannya, pergerakannya untuk mengetahui musim, memprediksi musim. Ya, oh ini musim ini tanda akan musim ini dan seterusnya. Sebagian salaf memakruhkannya, sebagian lagi membolehkannya. Alasan mereka yang memakruhkannya, dikhawatirkan apabila dikatakan apabila muncul bintang ini adalah waktu musim dingin atau musim panas, nanti khawatir muncul ada anggapan dari sebagian orang awam bahwa yang mendatangkan panas dan dingin atau hujan adalah bintang tersebut. Itu sebagian alasan sebagian salaf memakruhkannya. Tetapi wallahu alam, penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang sahih adalah tidak makruh. Boleh orang mempelajari itu untuk memprediksi musim cuaca. Nah, ini yang dipelajari di Badan Meteorologi dan Geofisika itu. Jadi kita rada biar nyambung gitu ya. Jadi ilmu tauhid itu bukan ilmu yang nggak ada prakteknya, ada prakteknya. Jadi memprediksikan musim ini hembusan angin sekian, ya kan? Boleh, itu boleh. Dan itu bukan termasuk ramalan, bukan. Tapi apa istilahnya yang benar tuh? Perakiraan, gitu Pak ya. Bukan ramalan, tapi perakiraan cuaca, dikira-kira sebelum terjadi. Makanya yang benar itu perakiraan cuaca, bukan ramalan cuaca, enggak. Karena dia bisa dideteksi hembusan angin, kelembapan udara, ya kan? Ini kayaknya mendung, gelap, kemudian udaranya mulai kerasa dingin, hawanya dan seterusnya. Oh, ini prediksi akan hujan. Walaupun belum tentu hujan, namanya juga prediksi, perkiraan. Iya, kira-kira, bisa tepat bisa enggak. Karena tetap yang menurunkan hujan siapa? Allah Rabbul Alamin. Karena ternyata kadang mendung, sudah gelap gitu kan, lalu kemudian kilat sudah menyambar, suara gemuruh sudah terang lagi. Terjadi tidak itu? Terjadi. Itu mutlak milik Allah Rabbul Alamin. Itu hak Allah Rabbul Alamin. Kita cuman prediksikan, biasanya nih kalau begini mau hujan, biasanya. Tapi kan ada hal-hal yang kemudian di luar di luar prediksi kita, perkiraan kita. Nah, jadi ini ringkasan dari pembahasan yang akan kita bahas ini. Poin-poinnya seperti yang tadi kita sudah jelaskan, karena di dalam bab ini al-muallif menyebutkan ringkas sekali. Tapi tadi pembahasannya sudah kita breakdown, sudah berusaha kita jelaskan bahwa yang dilarang dari at-tanjim adalah yang tadi untuk untuk mengira-ngira bahwa ini akan nasib orang begini, nasib orang begitu. Itu yang disebut tadi astrologi, itu tadi ilmu perbintangan yang seperti itu dilarang. Baik itu diyakini sebagai pertanda, itu syirik kecil. Kalau diyakini bintang itulah yang membuat nasib orang jadi seperti itu, maka itu adalah asyirkul akbar. Maka Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini didatangkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah, perkataan Imam Bukhari dalam sahihnya, qala Qatadah, berkata Qatadah, tabi'in Qatadah ini, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah ciptakan bintang ini ada 3 fungsi. Yang pertama, zinatan lis-sama, perhiasan langit, warujuman lisyayatin, dan untuk melempar syaitan. Nah, itu disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam surat Al-Mulk. Ya, di awal-awal itu ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah hiasi langit. Langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling dekat dengan bumi. Karena disebut dunia itu karena paling dekat dengan bumi.
atau disebut juga dengan langit pertama. Sungguh kami hiasi langit pertama dengan lampu-lampu bimasabiha. Yang dimaksud dengan lampu-lampu apa? Bintang-bintang. Jadi hiasan langit. Makanya orang kalau melihat ke langit pas bintang-bintang lagi banyak itu menyenangkan, membahagiakan. Lihat bintang-bintang, memang hiasannya langit itu. Gitu ya. Dan sekaligus di dalamnya terdapat faedah bahwa bintang yang paling jauh itu masih dalam area langit dunia. Masya Allah. Bintang yang paling jauh masih pada area langit dunia alias langit pertama. Maka sekaligus ini membantah pandangan sebagian orang yang menafsirkan bahwa langit ketujuh itu dengan 7 planet. Ada yang nafsiri begitu, ada. Ya enggak lah, kalau cuma 7 planet berarti dekat bener tuh langit. Iya. 7 planet itu enggak benar. Yang benar itu tadi, sampai ini ayat Al-Qur'an yang jelaskan langit pertama, semua bintang, jadi yang paling kecil yang kita lihat dari bintang itu masih area langit dunia alias langit pertama. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu pelempar. Bagi siapa? Bagi syaitan. Syaitan yang berusaha mencuri kabar dari langit, itu dilempar. Yang kena terbakar. Kadang mereka jadikan sebagaimana penjelasannya dalam hadis Sufyan bin Uyainah begini. Yang atas sini dapat info, kabarkan yang ke bawah. Lempar, ada yang kena sebelum memberi kabar, ada yang kasih kabar dulu baru dia kena. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Terus sampai disampaikan kepada para dukun dan tukang ramal dan seterusnya. Yang sampai kepada para dukun tukang ramal, satu kebenaran dibungkus dengan 100 kedustaan. Ya orang jaraknya jauh ini, itu lihat. Ya. Jadi kalau umpamanya satu informasi 15 orang berjejer, Anda kasih informasi orang pertama masih valid ya. Orang kedua masih valid lah gitulah. Orang ketiga masih valid. Orang ke-15 udah kan, imma banyak tambahannya, imma banyak yang kurang, imma salah paham. Betul enggak? Betul ya? Segitu enggak ada niat untuk sengaja memanipulasi informasi, enggak ada. Bagaimana dengan syaitan yang memang sengaja memanipulasi informasi? Makanya Rasulullah SAW sabdakan terkait sahabat Abu Hurairah yang diberitahu sama syaitan itu, kalau nggak mau diganggu baca ayat kursi, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur sama kamu kali ini. Biasanya dia dusta, dan dia adalah makhluk yang banyak berdusta. Artinya sengaja memanipulasi informasi. Jadi tadi makanya berita dari para syaitan yang mencuri pendengaran dari langit kepada para dukun, itu para syaitannya sengaja manipulasi informasi. Yang enggak sengaja manipulasi informasi saja, karena berhubung jarak yang jauh, masa yang jauh, ke belakang distorsi itu. Bahasa rada kerennya begitu. Iya enggak? Ke belakang aja distorsi, padahal enggak ada niat apa? Memanipulasi, belakang aja distorsi. Nah itu saya sering bikin perumpamaannya begitu. Agama kita hari ini hidup di abad ke-15 Hijriah. Lihat bagaimana berapa abad jarak kita dengan Rasulullah SAW. Tidak ada di orang-orang yang hidup di abad-abad setelah 3 generasi terbaik sampai ke kita itu nggak ada mereka yang ingin memanipulasi, nggak ada Pak, nggak ada. Tapi peluang untuk distorsi besar, jelas. Iya, itu makanya para ulama sekarang berusaha menjelaskan kepada kita bahwa penjelasan para ulama terdahulu dijadikan sebagai sarana untuk menuju kepada informasi yang awal, bukan mereka sebagai dalil. Maka tadi kita katakan mereka nggak ada niat manipulasi, tapi peluang besar terdistorsi. Ada kalanya informasi yang kurang, informasi yang lebih, atau pemahaman yang
berbeda. Jelas ini. Ya, agar supaya kita agak sedikit paham metode. Ya, saya pakai bahasa Indonesia aja lah ya, tidak usah pakai bahasa Arab. Karena kalau pakai bahasa Arab sebagian orang suka marah. Metode beragama tuh begitu. Bukan berarti orang di zaman sekarang lebih alim daripada Imam Syafi'i. Bukan. Hari ini tuh kita justru menjadikan perkataannya Imam Syafi'i dan seterusnya sebagai jembatan untuk terus menelusuri sampai pada tiga generasi yang terbaik yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena semakin ke belakang semakin berpeluang distorsi. Jangankan begitu, jangankan pemahaman Al-Quran terhadap hadis, pemahaman orang hari ini terhadap perkataannya para imam seperti Imam Syafi'i aja itu bisa jadi terdistorsi pemahamannya. Imamnya enggak, kitanya yang terdistorsi untuk memahami itu gitu. Dan enggak ada niat untuk manipulasi juga enggak, cuman emang itulah keniscayaan jarak yang jauh, ilmu yang berkurang. Keniscayaan jarak yang jauh, ilmu yang berkurang. Sehingga distorsi terjadi. Beda kalau para sahabat dekat, hafalannya kuat, ketakwaannya bagus, imannya benar, gimana mau terdistorsi? Valid gitu loh, valid. Makanya Rasul katakan, kalian hidup di zaman banyak para ulama, para sahabat, sedikit para khutbah, sedikit para pengkhutbahnya. Siapa orang yang meninggalkan 1/10 dari ilmunya celaka. Kenapa? Karena dia di zaman yang valid. Giliran yang di belakang distorsinya udah banyak. Iya, wasayati zamanun, dan akan datang satu zaman, katsirun fi khutaba'uhu, banyak penceramahnya, wa qalilun fihi ulama'uhu, sedikit apa? Ulamanya. Yang ngamalin 1/10 dari agamanya aja selamat. Kenapa? Zaman terdistorsi, distorsi semuanya. Ini gimana nih? Pemahamannya gimana nih yang benar ini? Akhirnya karena sebab distorsi itulah muncul yang disebut keterasingan Islam kembali. Yang Rasul sabdakan, wa sayaudu ghariban kama bada, Islam bakalan balik aneh lagi sebagaimana dia datang. Kenapa? Terdistorsi. Kan sebabnya orang-orang musyrik itu menyimpang kan distorsi, geser itu. Ada yang mendistorsi, ada. Kalau itu mah ada, emang yang mendistorsi ada. Pendistorsinya nggak berilmu. Kalau itu. Nah, kalau umat ini ya tadi kita nggak katakan bahwa sengaja akan ada sengaja memanipulasi, nggak ada. Cuman tadi sebuah keniscayaan, masa yang jauh, ilmu yang berkurang. Dan itu sudah pernah saya jelaskan, itu terkait dengan masalah bab dulu, anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum al-ghulu fi salihin. Pada bab itu saya sudah jelaskan. Mencintai orang saleh hak. Boleh, hak itu benar. Tapi kemudian berlebihan, ya kan? Masa yang lama, ilmu yang dilupakan. Itu poin-poinnya. Makanya kalau sudah nggak ada lagi ilmu, nggak ada lagi yang menjelaskan ini batil, ini hak, bahaya malah. Distorsi akan terus menyebar. Maka justru termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada umat ini adalah ketika ada yang terus menjelaskan ini hak, ini batil. Bahkan di antara para ulama jelaskan, para sahabat setelah Rasul wafat, mereka kan berbeda dalam beberapa masalah fikih, terkadang berbeda fatwa, berbeda ijtihad. Itu bahkan justru bentuk penjagaan Allah pada umat ini. Kenapa? Karena tidak ada satu hal kecuali pasti kalau memang itu batil, pasti ada yang membantahnya. Tidak mungkin didiamkan. Mesti ada yang bantah. Mesti ada yang menjelaskannya. Itu sebuah keniscayaan. Bahkan itu bagian dari penjagaan agama. Kalau udah nggak ada lagi orang yang menjelaskan yang mungkar, nggak mau, ya udah hilang agama, sirna agama. Nah, tadi kembali jadi rujuman lisyayatin, jadi pelempar bagi syaitan. Ini faedah yang kedua. Lalu kemudian selanjutnya faedah yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Jadi tanda-tanda arah. Ya, seperti tadi kita sudah bacakan ayatnya di surah An-Nahl ayat ke-16. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dijadikan dia sebagai tanda-tanda untuk mengetahui arah. Dengan bintang-bintang kita mengetahui arah. Apa kata Qatadah?
Seorang tabi'in mengatakan terkait dengan setelah menjelaskan fungsi bintang-bintang itu, berkata Qatadah, "Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik," siapa orang yang mentakwil bintang-bintang itu bukan yang seperti yang tadi sudah disebutkan, akhta, maka dia keliru. Wa adha'a nasibah, dia sia-siakan bagiannya nanti di akhirat. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani dirinya sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Artinya siapa orang yang menjadikan bintang-bintang itu sebagai tadi ramalan, perubahan-perubahan nasib dan seterusnya, maka dia telah berbuat kekeliruan dan menyia-nyiakan bagiannya nanti di akhirat, dan dia telah memasuki wilayah yang dia nggak punya ilmu tentang hal tersebut. Tadi astrologi. Ya. Adapun tadi yang untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui hilal, untuk mengetahui arah kalau lagi di tengah lautan atau di tengah padang pasir mana timur mana barat dan seterusnya, itu mah boleh, kan masuk ke dalam wa alamatin yuhtada biha. Itu mah boleh. Seperti tadi kita sudah jelaskan di awal konsepnya. Dan catatan penting, orang Quraisy itu, jadi ilmunya mereka ilmu seperti para pelaut, nautik segala macam, tapi manual dan malakah. Manual dan malakah, maksudnya malakah itu tertanam, karena memang mereka hidupnya begitu. Sehingga bahasa saya sekarang, ada seorang Arab Badui, ya, dilepas di tengah padang pasir, tutup matanya, bawa ke padang pasir, gitu kan, nggak dibawain peralatan canggih. Dulu taruh, tinggal pulang, dia bisa pulang. Insya Allah dia bisa pulang. Kenapa? Dia cium tanahnya, ini bau kotoran unta, bisa bedain ini bau kotoran unta, ini bau kotoran kuda, ini bau kotoran kambing, dia bisa bedain. Walaupun dia bercampur dengan pasir, dia bisa bedakan. Dia ngelihat ke atas bintang, dia tahu ini arahnya ke sini, rumah saya sana nih, tahu dia. Malakah. Sekarang orang ahli nautik hari ini dilepas di padang pasir, nggak dikasih alat, nggak bisa pulang, Pak. Nggak punya GPS, nggak punya kompas, nggak bisa pulang. Udah banyak-banyak istighfar aja itu. Mudah-mudahan ada ketemu rombongan lewat. Kenapa? Karena memang keahlian mereka walaupun manual tapi malakah. Artinya malakah itu tertanam pada diri mereka. Itu adalah kehidupan mereka sehari-hari. Sama seperti bab ilmu dagangnya mereka, Pak. Nggak bakal bisa ditandingin sama orang zaman sekarang. Mengapa? Itu dari kecil diajak dagang, diajak bepergian, safar, berdagang, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Malakah, nggak punya modal pun bisa dagang dia. Jadi cerdasnya itu udah cerdas yang tertanam pada diri dalam bab itu, udah bagian dari dirinya. Gitu. Jadi dia nggak perlu kuliah ngambil jurusan ekonomi, itu nggak perlu dia. Nggak perlu orang dosen ekonominya diajarin, dia mungkin nggak paham gitu. Nggak masuk di nalarnya. Itu tadi kemampuannya malakah. Malakah itu tertanam pada diri mereka. Lihat, ini kita harus lihat ini dulu biar paham. Termasuk juga kemampuan bahasa mereka. Malakah itu tertanam pada diri mereka, tertanam betul-betul, karena itu sehari-hari mereka. Jadi mereka belajarnya nggak kayak kita tuh saat belajar, saat istirahat. Buat mereka setiap aktivitas mereka terbiasa mendengar bahasa yang fasih, bahasa yang bagus, bahasa yang indah, tertanam pada diri mereka kemampuan bahasa mereka. Sehingga apa? Dengar Rasulullah SAW baca ayat langsung paham. Jadi kita jangan katakan yang kafir aja paham. Enggak, memang kemampuan kompetensinya lain. Gitu ya. Jadi pakar bahasa sastra Arab hari ini itu lawan kayak anak-anak di zaman itu sahabat Abdullah bin Abbas belum tentu tandingannya. Dari sisi keahlian dan kemampuan belum tentu tandingannya. Gitu. Makanya mereka nggak pernah belajar kaidah bahasa Arab, tasrif, nggak pernah. Ngapain belajar tasrif, fa'alu, nggak perlu itu mereka. Itu mah yang orang ajam, yang memang bukan orang Arab belajar begitu. Makanya mereka juga nggak pernah belajar tajwid, nggak perlu, baca Qur'annya bener, fasih semua, nggak ada. Apalagi kayak sekarang suruh a i u a, itu nggak ada mereka. A i u a itu kan yang nggak bisa ngucapin huruf Arab dengan benar. Gitu. Jadi kalau orang ini kadang kan sebenarnya untuk bantah, kalau memang di zaman sahabat semuanya nggak boleh, berarti belajar ilmu tajwid nggak boleh dong, karena sahabat nggak belajar ilmu tajwid. Ini orang ngaji di mana sih ya?
Lah sahabat suruh belajar ilmu tahajud, macam mana ceritanya itu? Justru karena memang tidak ada pendorong nih Pak, yang menyebabkan mereka harus belajar ilmu tahajud itu nggak ada penyebabnya, nggak ada. Karena itu bahasanya mereka, sehingga mereka dengar Al-Quran sekali aja langsung paham, langsung bisa, gitu ya. Masa mereka suruh belajar ilmu sorof, ilmu nahwu, suruh tasrif, pala ya puluh pala, nggak mungkin lah. Itu ilmu mereka, itu bahasa mereka seharian. Jadi sudah mainnya sudah dzauq, mainnya sudah bukan lagi kaidah, tapi apa? Insting. Karena udah tertanam. Jadi bahasa basic instingnya mereka itu udah ada di diri mereka. Semenjak kecil dididik sama orang tuanya, dengernya bahasanya yang bagus. Termasuk berdagang itu jadi insting buat mereka, jadi insting. Dagang tuh mainnya udah feeling aja, nggak main hitung-hitungan, nggak perencanaan gini, kelamaan ini begini aja. Oh gini nih gitu. Kan kalau itu kan baru yang masih pada levelnya ya gitu, perencanaan begini. Mereka nggak ngapalin kaidah, mereka dengar tahu ini bagus nih langsung. Udah instingnya udah langsung. Lah sekarang sama, ketika mempelajari bintang-bintang itu mereka belajar secara tadi insting sudah, karena memang sekalian mereka seperti itu, mereka tahu. Nanti mereka menyimpangnya karena ada justru dari luar. Awal mulanya mereka nggak belajar begini-begini, enggak. Dari luar. Ketika ada hempasan budaya-budaya luar. Karena awal mulanya mereka nggak kenal, wallahu alam mereka tuh nggak kenal terhadap ilmu ta'thir. Mereka astronomi tahu, astrologi enggak. Datang dari mana ini? Datang dari dua negeri besar, Yunani, Babylon. Gitu. Yunani yang kemudian dilanjutkan sama Romawi. Kan mereka berdagang ke Syam. Jelas nih. Mereka berdagang kemana? Ke Syam. Disitulah terjadi pertukaran budaya, tradisi dan seterusnya mempengaruhi mereka, sehingga kemudian terbawalah mereka dengan informasi-informasi yang datang dari Romawi dan seterusnya. Oh mereka pakai bintang-bintang begini, akhirnya kebawa. Karena apa? Karena kekufuran, kesyirikan internalnya orang Quraisy itu. Kekufuran internal orang Quraisy itu kan ngikutin tokohnya. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ngikutin apa? Tokohnya. Dikira pokoknya tokohnya baik, semua yang dicanangkan oleh tokohnya dianggap baik. Itu kesyirikannya mereka itu awal mulanya. Yang Amr ibn Luhai al-Khuzai, Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai itu kan yang bawain berhala itu. Satu riwayat dari Syam dibawa, dia kira menurut Amr bin Luhai ini bagus karena itu Syam negerinya para nabi, diambil, diadopsi penyembahan berhala. Versi yang kedua, dia mimpi, di dalam mimpinya diberitahukan berhala-berhalanya kaumnya Nabi Nuh, dua, Wad dan Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr, itu ada di Jeddah, digali gitu. Nah orang-orang masyarakat mengira ya tokoh saya ini baiklah, dia nggak ada niat buruk, jadi kita ikutin aja. Tuh orang-orang masyarakat Arab yang lain ketika haji ngelihat ada berhala itu, mereka pun berpikiran ini kan tanah suci ya, baguslah, baiklah, nggak mungkin enggak. Akhirnya diikuti, menyebarlah penyembahan terhadap berhala-berhala itu aslinya itu. Tapi seiring interaksi mereka juga dengan negeri-negeri lain, terjadilah tadi pertukaran-pertukaran tradisi kebudayaan, sehingga kemudian mulailah mereka mengenal tadi istilah perbintangan dalam makna astrologi. Yang tadinya mereka hanya terbiasa dengan astronomi, tapi kemudian akhirnya mengenal itu. Menyebarlah akhirnya itu di tengah-tengah masyarakat mereka. Begitu. Itu awal mulanya. Jadi kita harus memahami itu, dan anehnya kita selalu diarahkan pandangan kita kepada barat, bahwa barat itu maju. Ini kan aneh, padahal kalau kita lihat tadi sejarahnya, justru hempasan-hempasan dari sana ngerusak akidah. Ya filsafatnya, ya dan yang lain, termasuk yang dari timur juga kan. Babylon itu mewakili timur yang kemudian dilanjutkan oleh Persia kan. Merusak akidah. Gitu.
Makanya ya harus dipilah. Kita nggak dipilah-pilih. Memang kaum muslimin mengalami pasang surutnya, betul. Tapi kalau nggak dipilah-pilih ya begitu. Akhirnya ya kita terpengaruh. Ya sihir-sihir dan seterusnya. Jadi datang, kita jadi kenal itu ilmu sihir. Masuk ke dalam kaum muslimin. Ilmu sihir melalui hitungan perbintangan-perbintangan. Ya astrologi itu. Jadi menjadi, kan memang Babylon kan terkenal dengan sihir. Kita sudah sebutkan dan pada pembahasan tentang bab sihir itu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia yaitu Harut dan Marut. Babylon terkenal dengan sihir. Ya lewat ilmu-ilmu perbintangan itu tadi, tulis, hitung dan seterusnya. Lalu kemudian selanjutnya al-muallif mengatakan wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil qamar. Qatadah memakruhkan mempelajari manazil qamar, jadi tempat-tempat posisi-posisi bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fi, Ibnu Uyainah juga tidak memberikan keringanan tadi mempelajari itu untuk mengetahui musim. Ini yang dimakruhkan sebagian salaf. Dzakarahu Harb anhuma, Harb al-Kirmani meriwayatkan ini dari Qatadah dan Ibnu Uyainah. Dan Al-Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah, ada yang membacanya dengan Rohawai. Memang itu nama ajam, makanya cara bacanya jadi beda-beda. Ada yang bacanya Ishaq bin Rahuyah, ada yang bacanya dengan Rohawai. Nah, sama kayak Sibawai, ada yang bacanya Sibuyah. Ini namanya nama ajam ya begitu. Memberi keringanan mempelajari posisi-posisi rembulan Al-Imam Ahmad dan Ishaq. Dan ini tadi kita sudah jelaskan. Jadi yang diperselisihkan oleh para ulama ini tentang mempelajari itu untuk mengetahui musim. Ya, untuk mengetahui apa? Musim. Itu yang dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Tetapi wallahu alam boleh. Yang itu yang difatwakan juga oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Begitu. Dan itu juga difatwakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dari kalangan ulama di belakang. Jadi mereka memakruhkannya karena tadi alasannya khawatir orang mengira bahwa yang menurunkan hujan, mendatangkan panas adalah bintang tersebut. Itu yang alasan para ulama yang memakruhkan. Tetapi wallahu alam itu tidak terjadi. Makanya tetap harus diperkuat rububiyahnya agar pemahamannya tidak keliru. Ya, rububiyahnya tetap harus dijelaskan karena nggak menutup kemungkinan nanti kalau orang jadi keliru memahami itu ya jadi nggak boleh, karena bukan karena mempelajarinya, karena faktor orang keliru dalam memahaminya. Ya, jadi salah memahami, keliru dalam memahaminya. Ini masalah ini. Lalu kemudian didatangkan juga dalam bab ini hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-jannah. 3 golongan mereka tidak masuk surga. Mudminul khamr, orang yang minum khamr terus menerus minum khamr, pecandu khamr. Mudmin itu pecandu khamr. Wa qati'ur rahim, dan yang memutus hubungan kekerabatan. Wa musaddiqun bis-sihr, dan yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 3 hal yang hakikatnya masing-masing berbeda hukumnya. Hakikatnya apa? Berbeda masing-masing hukumnya. Yang pertama, mudminul khamr, orang yang kecanduan minum khamr, dia tidak masuk surga bersama dengan rombongan yang awal. Tapi nanti setelah Allah ampuni dia, ya Allah akan angkat dia. Jadi dia tidak masuk surga bersama dengan rombongan-rombongan yang awal masuk surga. Tapi nanti setelah Allah ampuni atau Allah azab dulu tapi kemudian Allah angkat, ya dia bisa masuk ke dalam surga. Ini mudminul khamr. Selama dia tidak meyakini khamr itu haram, halal. Kalau dia yakini khamr itu halal, kekal dia di neraka. Kufur. Begitu juga sama waqati'ur rahim, orang yang memutus hubungan kekerabatan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus rahim, hubungan kekerabatan. Ini juga sama, dia tidak akan masuk bersama dengan rombongan-rombongan awal yang masuk surga. Ya, artinya kalau Allah belum ampuni, Allah adab dulu, dia adab dulu, nanti baru dia dimasukkan ke dalam surga, tapi tetap bisa masuk kalau dia memutus hubungan kekerabatan, selama dia tidak meyakini bahwa hal tersebut halal. Karena kalau dia meyakini apa yang Allah haramkan halal, bahaya, itu bisa menjadikan dia kufur, keluar dari Islam, dan naudzubillah kekal di neraka.
Yang ketiga, wa musaddiqun bisihr, orang yang membenarkan sihir. Orang yang membenarkan sihir ini jelas kufur. Beda kan sama yang dua tadi kan? Masih ada perincian. Iya kan gitu. Tapi kalau yang membenarkan sihir ini nggak bisa ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, lalu dia membenarkan perkataan tukang ramal ini, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib melainkan hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi orang yang menggunakan bintang-bintang itu sebagai sarana untuk mengetahui nasib dan seterusnya, kalau dia hanya jadikan sarana jadi sebab, syirik kecil. Tapi kalau dia yakini bahwa itulah yang menentukan nasib, syirik besar. Itu karena dia masuk dalam hal yang nggak punya ilmu kan dalam hal itu, karena itu hal gaib. Ya, dia masuk dalam hal yang dia tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut. Dan itu berbahaya. Ya. Makanya keyakinan terkait dengan rububiyah perlu tetap terus ditanamkan. Ya, perlu tetap terus ditanamkan bahwa yang mendatangkan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan madarat juga hanya Allah, termasuk juga yang menjauhkan madarat dari kita juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap harus ditanamkan. Adapun kita mengambil sebab yang diperkenankan. Ya. Adapun mengambil sebab dengan mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui nasib, diperkenankan enggak? Tidak. Makanya tadi kata Qatadah, "Faman ta'awwala ghaira dzalika faqad akhta." Siapa orang yang dia menggunakan bintang-bintang itu selain kepentingan yang sudah disebutkan tadi, maka dia telah keliru. Wa adha'a nasibahu, dan dia sia-siakan bagiannya nanti di akhirat. Hilang nanti, dia enggak dapat bagian di akhirat. Alias naudzubillah, kekal. Di akhirat nanti dia kekal. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Makanya nggak boleh. Wah, itu dia itu selamat karena bintang ini nih. Nggak ada. Ya, ini batil. Jadi kita menjadikan itu sebagai tanda-tanda perubahan nasib. Ini syirik kecil. Tapi kalau kita lama-lama meyakini dialah yang mendatangkan itu nasib tersebut atau perubahan-perubahannya, maka itu adalah syirik al-akbar. Bahkan semua benda-benda langit, bukan hanya bintang aja, ya matahari, ya bulan, semuanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya gerhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari lemburan ini adalah ciptaan Allah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Terjadi gerhana ini bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, enggak ada. Nah, makanya begitu juga Nabi SAW pernah memberitahukan malam-malam hujan, salat subuh, Nabi SAW salat subuh sampai wajahnya nempel tanah karena basah. Lalu Nabi SAW katakan, "Tahukah kalian tadi Allah Rabbul Alamin memberitahukan kepada aku, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata, "Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih," kita diberikan hujan karena anugerah dan rahmat Allah, maka dia orang yang beriman kepadaku. Wa kafirun bil kaukab, dia kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, siapa orang yang berkata kita diberi hujan karena bintang ini bintang begini, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, dia kufur kepadaku dan berimannya kepada bintang. Ya, maka kita dianjurkan hujan, pas lagi hujan turun, kita dianjurkan membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Setelah hujan berhenti, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya, setelah hujan berhenti, hujannya udah berhenti nih, kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya Allah. Pas waktu turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, rahmah. Ini rahmat Allah, ini rahmat Allah. Sudah selesai berhenti hujannya, berdasarkan hadis ini membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan ini dengan anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi mereka hanya
makhluk-makhluk Allah. Mereka beredar atas perintah Allah, mereka bergerak juga atas perintah Allah. Enggak ada terkait apa-apa, apalagi nasib manusia di bumi, enggak ada. Wallahu a'lam. Ya, kita dengarkan azan dulu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumi alqah, amma ba'd. Ma'asyara al-hadirin jamaah a'azzakumullah. Maka di dalam bab ini ada beberapa poin. Yang pertama, hikmah penciptaan bintang. Tadi hiasan langit, lempar syaitan dan menjadi tanda untuk mengetahui arah. Yang kedua, bantahan bagi orang-orang yang mengira bahwa bintang bisa dijadikan pertanda atau bahkan yang menentukan nasib yang ada di bumi. Dan mereka penyembah bintang ini disebut dengan as-sabi'ah. Ya, as-sabi'ah atau disebut dengan as-sabi'in. Kita mungkin pernah dengar itu ya. Mereka disebut sabi'in. Lalu kemudian yang ketiga, tentang perselisihan di antara para ulama tentang mempelajari tadi manazil, tempat-tempat rembulan atau posisi-posisi rembulan. Ada yang tadi kita sudah sebutkan yang harus dipelajari kalau terkait dengan masalah agama, waktu salat, arah kiblat, puasa, haji. Kan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal, katakan itu adalah waktu manusia untuk beribadah termasuk untuk haji. Ya, itu masih dipelajari. Yang terjadi perselisihan itu kalau untuk arah utara timur nggak apa-apa, nggak masalah. Yang tadi yang terkait mengetahui musim aja yang terjadi perselisihan, dan yang lebih kuat tidak. Selama tadi tidak terjadi salah faham. Kalau terjadi maka masuk ke ranah yang dimakruhkan. Ya, tadi makanya jadi perkataannya para salaf nggak bertentangan. Yang memakruhkan karena alasannya begini, yang enggak karena begini. Maka berarti kalau alasan orang jadi salah memahami itu tidak terjadi, boleh. Tapi kalau terjadi ya dimakruhkan mempelajari itu. Adapun mempelajari yang selain itu ya sia-sia, ngapain itu. Belajar banyak-banyak tentang hal itu yang enggak begitu mendatangkan manfaat bagi kita, apalagi tadi kemudian terkait dengan sihir dan perdukunan. Maka yang keempat, ancaman bagi orang yang membenarkan sihir walaupun dia tahu sihir itu batil, tapi dia benarkan. Karena kewajibannya adalah mengingkarinya. Ya, bukan justru malah membenarkannya. Iya sih, kadang-kadang dukun itu ada benernya juga, makanya saya nggak berani nyalahin dukun. Wah, ini bahaya ini. Iya, dukun kadang-kadang ada benernya juga, makanya saya nggak berani lah komentarin dukun, nyalain dukun. Nggak berani gimana? Dia harus ingkarin. Iya, kok dia nggak berani mengingkari dukun, gimana itu, bahaya. Harus diingkari. Makanya kita pelajari babnya sekarang biar ngerti. Ya, na'am, wallahu alam. Tadi ada pertanyaan via online tadi, apakah memakai sejadah kecil itu menyerupai orang-orang Syiah yang salat menggunakan apa? Batu Karbala? Wallahu alam, enggak. Dari sisi mana kesamaannya? Tidak ya, tidak, enggak ada. Wallahu alam, enggak ada sisi kesamaannya. Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Apakah zikir yang kita baca itu sampai ke mayit, ruh, bagaimana hukumnya? Jadi misalnya kita berzikir, ya tasbih, takbir, tahmid, tahlil, lalu pahala dari zikir yang kita baca ini apakah sampai kepada mayit atau tidak? Dalam hal ini para ulama berselisih, terjadi khilaf. Dan wallahu alam, memang dari informasi dari generasi awal tidak didapati. Itu makanya para ulama di belakang terjadi perbedaan pandangan karena tidak didapati dari generasi awal. Kalau jawaban saya ada yang membolehkan, nggak apa-apa. Anda baca, lalu kemudian niat pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah wafat. Sebagian lagi mengatakan tidak sampai, tidak. Ini yang difatwakan oleh Al-Imam
Asy-Syafi'i dan dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan saja. Ya gitu ya. Nah, sebagian yang mengatakan bisa sampai, adapun tidak adanya riwayat bukan berarti tidak sampai, karena memang orang sedekah aja sampai kok pahalanya. Nah, ini nanti babnya qiyas dalam bab ibadah. Nanti diskusi panjang lagi mereka. Gimana qiyas dalam bab ibadah, boleh atau tidak dan seterusnya. Tapi wallahu alam, kalau ditanya secara pribadi saya, wallahu alam, ya tidak ada datang dari salaf, ya kita berhenti sudah cukup. Waqifu haitsu waqafal qaum. Berhentilah di mana kaum itu berhenti. Artinya as-salaf berhenti. Dari riwayat sahabat tabi'in tidak ada, ya udah berhenti kita. Wallahu alam. Nah, itu yang saya tahu tentang masalah ini. Bagaimana pandangan kita dengan kejadian mati suri? Ya belum mati dia. Belum mati. Ya. Belum apa? Belum mati. Cuman memang tanda-tanda zahirnya kita udah nggak bisa deteksi. Ya, cek sininya udah nggak ada, nadinya nggak ada, detak jantung pegang nggak ada. Secara zahir kita hukumi apa? Mati, tapi ruhnya belum dicabut, ya hidup lagi dia. Gitu. Itu sekaligus bahwa kematian kita hanya bisa mendeteksi fungsi-fungsi organ zahir saja. Hakikatnya dia ruhnya udah dicabut atau tidak, bisa jadi kita keliru, kita kira sudah wafat ternyata masih bisa hidup lagi. Itu mati suri, gitu ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga Ustaz atas apa yang Ustaz dakwakan, begitu juga yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dan yang hadir. Apakah termasuk dalam ilmu nujum orang yang meramal seperti perbintangan tapi disandarkan kepada selain bintang? Misal orang lahir hari ini waktunya begini begitu, orang lahir bulan ini nasibnya begini begini. Ya, sama aja ini. Sama aja ini. Karena ilmu perbintangan ini nanti masuk ke dalam hari lahir. Ilmu astrologi itu kan bulan ini apa, orang yang lahir di bulan ini zodiaknya ini, gitu ya. Orang yang lahir di bulan itu zodiaknya itu, kategorinya itu, rentangnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Makanya fatwanya Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh, kalau saya tidak salah ingat, yang membaca itu sama saja Anda mendatangi dukun, sama saja Anda bertanya kepada dukun. Jadi sekarang dukunnya udah masuk ke rumah. Ya, orang majalahnya masuk ke rumah, gitu kan, bisa diakses sekarang lewat online dan seterusnya. Itu sama itu. Bagian yang dilarang perdukunan itu sihir. Orang lahir hari ini dihitung, oh maka akan begini nasibnya. Orang yang lahirnya itu dihitung, namanya ini dihitung, kan begitu kan? Ya kan? Di sebagian masyarakat di negeri kita masih begitu ada itu. Mau nikah siapa namanya dihitung, calonnya siapa dihitung, lahirnya ini hari apa itu, terus apa itu, Neptunya apa, wah dihitung, oh ini Senin Kliwon apa ini itu. Udah dihitung, jumlahin semuanya, namanya, tanggal lahirnya, harinya. Wah ini nih nggak bagus. Kok bisa nggak angkanya sekian? Ini menandakan jelek katanya. Apa namanya? Laut kering katanya. Ada istilah-istilahnya itu Pak. Nah, ini semuanya bagian daripada sihir, perdukunan, ramalan. Yang itu semuanya tersimpan di dalam buku primbon. Jadi kalau kita bertanya atau buka buku itu, sama aja kita buka ilmu sihir, perdukunan dan seterusnya. Kalau kita datang sama orang yang kemudian dia ahli dalam itu primbon, sama saja kita datang kepada orang dukun, tukang sihir dan seterusnya. Sama saja. Mau primbonnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Jawa sama aja. Karena yang bahasa Arab ada juga. Cuman pakai hurufnya huruf Arab. Alif, ba, jim, alif itu berapa angkanya, ba itu berapa nilainya, ada juga itu, ada. Pakai bahasa Arab ada. Kitabnya ada. Terus nanti kalau biar ini dibikinin apa jimatnya, ya
dibikinin jimatnya, ditulisin sebagian ayat Al-Quran, sebagiannya dimasukin angka-angka yang gak jelas, huruf-huruf yang gak jelas, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ini semuanya bagian dari perdukunan dan juga sihir. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.